Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Miska Rasadiana, pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai transisi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSc dan Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Yang mana kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah kebijakan baru yang dibuat oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Indonesia dengan tujuan mendorong atau memberi semangat siswa dalam menguasai kompetensi ilmu dalam pendidikan yang berguna ketika untuk menggapai cita-cita. Pada kurikulum Merdeka ini, kurikulum ini memegang kedudukan dalam kunci dunia pendidikan dikarenakan berhubungan erat dengan proses pengarahan dalam sebuah pendidikan dan menentukan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan kurikulum, mencakup suatu rencana dan kegiatan pendidikan yang berada di lingkungan sekolah, kelas, wilayah, daerah, serta nasional. Yang mana tujuan dari adanya perubahan kurikulum, bahwa perubahan kurikulum pada dasarnya harus bisa menjawab berbagai tantangan di masa depan dalam menguasai ilmu pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, perbedaan yang mendasar dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 dibuat berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pada kurikulum 2013, waktu yang dibutuhkan pada jam pelajaran diatur per minggu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka dilakukan jam pelajaran per tahun. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibandingkan kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran yang rutin dilakukan per minggu dan mengutamakan kegiatan di kelas. Dan yang terakhir yaitu pada kurikulum 2013 memiliki beberapa aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Pada kurikulum Merdeka diutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun strategi yang perlu disiapkan sekolah dalam perubahan transisi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar yaitu yang pertama, guru harus membuat perangkat yaitu berupa ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu berupa modul. Yang ketiga, menyiapkan tes diagnostik yang digunakan untuk melihat kemampuan awal peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tes formatif dan summatif. Adapun yang perlu dipersiapkan sekolah untuk menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka ini yaitu yang pertama, sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana ini yang berkaitan dengan sumber daya pada kurikulum Merdeka yang mengenai banyak perubahan materi. Jadi otomatis untuk digunakan buku yang lama materi akan bentrok dengan kurikulum Merdeka Belajar, bukunya masih belum memadai. Yang kedua yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan implementasi dan pemahaman siswa dalam pengetahuan. Yang mana jika pengembangan kurikulum tidak berjalan dengan baik, maka di tingkat pembelajaran di kelas terutama dalam minat belajar siswa, maka siswa akan merasa kekurangan ilmu pengetahuan dan akhirnya mereka tidak akan mengetahui bakat dan minatnya jika tidak otomatis akan berdampak pada jurusan yang dipilih. Dalam pemilihan jurusan mereka akan kebingungan dan akhirnya akan berdampak pada motivasi dan minat belajar mereka. Adapun perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar ini tidak harus diterapkan pada semua sekolah. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus untuk satuan pendidikan yang ingin menerapkan kurikulum ini. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang mana pada kurikulum 2013 yang diutamakan pada sekolah yang memiliki akreditasi A.
Kemendikbudristek melakukan cara perubahan kurikulum ini untuk mengatasi masalah yang ada. Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan karakter, kompetisi peserta didik, dan untuk mengasah minat dan bakat anak, sehingga dapat mengurangi jumlah materi pembelajaran yang diberikan dan tugas untuk siswa. Sementara itu, kurikulum 2013 hanya berfokus pada pengembangan dan peningkatan antara sikap, attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan, knowledge. Dan kurikulum 2013 lebih berfokus pada jurusan yang dipilih oleh peserta didik. Sedangkan Merdeka Belajar merupakan lambang pendidikan yang saat ini sedang digegerkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip Merdeka Belajar diharapkan dapat meningkatkan proses pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap mulai memudar. Adapun dampak perubahan kurikulum, yang mana dampak positif dari perubahan kurikulum ini yaitu siswa dalam proses belajar dapat mengikuti proses perkembangan zaman, di mana semakin maju dan didukung oleh kepala sekolah beserta guru dan tenaga pengajar dan peserta didik dan bahkan lembaga itu sendiri, di mana kepala sekolah dapat berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan yang baik dengan bawahnya. Kemudian guru juga harus bermutu, maksudnya ya ini guru harus bisa memberi dalam proses pembelajaran bisa dapat dicerna oleh peserta didik. Lalu siswa juga bermutu, bermaksud di sini yaitu peserta didik dapat belajar dengan baik, giat belajar menjadi siswa yang kreatif dalam setiap memecahkan masalah serta kritis dalam setiap pembelajaran. Dampak negatif dari perubahan kurikulum yaitu mutu pendidikan dapat menurun dan perubahan perkembangan kurikulum begitu cepat menimbulkan dapat mengakibatkan masalah-masalah yang baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak dapat menyesuaikan dengan sistem pembelajaran dan perkembangan kurikulum yang dilaksanakan atau kurikulum yang baru. Adapun kesimpulan dari pembahasan pada kesempatan ini yaitu yang melatar belakangi perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu kondisi zaman, karena dari waktu ke waktu perubahan kurikulum juga berdampak positif dan negatif bagi pendidikan. Dampak positifnya yaitu siswa dalam proses pembelajaran dapat mengikuti proses perkembangan zaman di mana semakin maju dan didukung oleh kepala sekolah, peserta guru, dan tenaga pengajar dan peserta didik bahkan lembaga itu sendiri. Dampak negatifnya yaitu mutu pendidikan dapat menurun dan perubahan perkembangan kurikulum begitu cepat menimbulkan dapat mengakibatkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak dapat menyesuaikan dengan sistem pembelajaran dan perkembangan kurikulum yang dilaksanakan atau kurikulum yang baru. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.